Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya berada di base camp Gunung Bismo via Ngandam. Dan ternyata di base camp masih sepi karena mungkin weekday ya. Jadi tadi ada 2 orang naik barusan. Nanti mungkin ketemu di puncak kali ya. Jadi ini base camp yang masih lumayan sepi untuk pendakian Gunung Bismo. Untuk kocek ini siang 20.000, malam 25.000. Kemungkinan ya sampai di pos 1 mungkin ya. Untuk menghemat tenaga kalian bisa ngecek 20.000 kalau siang, 25.000 kalau malam. Jadi sesampainya di base camp kita sudah disuguhi nih, mau milih bikin apa, teh atau kopi ya. Sudah disediakan air panas juga. Jadi ini termasuk fasilitas yang dari base camp, itu ketika kita sampai kita disuruh istirahat dulu, terus kemudian untuk membuat kopi sendiri. Jadi kita coba kopi. Jadi kemungkinan saya tadi salah jalan. Jadi dari base camp Bismo via Sikunang itu masih turun dan jalanannya itu, waduh, ampun deh, dilalui motor itu benar-benar. Jadi jalanan bebatuan, jadi agak susah, agak pegel ini tangan. Jadi ya harusnya nanti kita mungkin lewat ini ya, desa wisata Campur Sari, mungkin nanti agak jauh dikit, tapi mungkin lebih halus jalannya ya. Oke, tadi sekarang jam 10:11, kemungkinan nanti start trekking ya jam setengah 11-an lah. Kita sambil ngopi-ngopi dulu, sambil beradaptasi di base camp dulu. Base campnya lumayan cukup untuk menampung beberapa pendaki ya, walaupun gak luas-luas banget, lumayan lah. Dan base camp termasuk bersih, puntung rokok juga udah hilang, udah gak ada puntung rokok. Di bawah ada toilet, jadi ya lumayan ya. Nanti saya berjalan sendiri, ini pendakian tektok untuk yang sekian kalinya. Bismillah, semoga lancar. Jadi ini tempat sholat untuk di base camp ya. Ini juga ada toiletnya sebelah sini. Toiletnya bersih, ada tempat wudhu juga, jadi sudah memadai sekali. Ini di basement ya. Ini untuk toilet dan sholat ada di bawah. Sepi. Udah siang, mungkin lanjut start trekking ya. Saya akan registrasi dulu, baru nanti cus ke puncak Hastinapura. Sudah sempat regis. Jadi untuk yang tektok biaya parkirnya itu 5.000, kalau menginap 10.000, sedangkan untuk tiketnya 15.000 ya. Jadi total saya tadi dikenakan biaya 20.000 untuk pendakian tektok. Oh gitu. Terima kasih. Ya, kita mulai pendakian.
santai aja lah ya, sendirian, jadi ya sepi banget. Jadi saya mendaki sendirian. Mungkin di depan juga udah ada beberapa pendaki yang naik. Bismillah, semoga lancar. Jadi nanti kita ke puncak tertingginya, itu Gunung Bismo-nya di depan mata. Hari ini lumayan cerah, jadi nggak panas-panas banget, nggak dingin-dingin banget, jadi cuacanya pas. Jadi sepanjang trek dari base camp ke pos 1 ini masih dominasi trek kayak gini, belum masuk hutan dan bisa dilalui motor ya. Jadi tadi ada beberapa ojek bisa diakses. Nah, kalau kalian pengen menghemat waktu dan pengen cepet-cepet nyampe di puncak, mungkin kalian bisa ngojek. Tapi kalau saya mungkin ya lebih enak mendaki. Nah, ini ada berisik air. Main ada sumber air. Lanjut aja. Jadi ada persimpangan ini, ada papan petunjuk puncak. Jalur agak naik dikit, tapi belum masuk hutan sini, jadi relatif gampang diakses. Ini untuk Gunung Bismo ini udah ya berarti udah ke 3 kalinya. Dulu saya pernah lewat Sikunang, ternyata aksesnya cepet juga ke puncak ya, 1 jam 1,5 jam. Kita coba via Ngandam berapa jam, kayaknya sih lebih jauh dari Sikunang, karena kalau Sikunang itu lebih deket ya, jalur tercepat mungkin ya. Kalau ini agak di bawahnya dikit. Kalau di Sikunang Gunung Bismo-nya kelihatan deket banget. Ngapain? Jadi kanan kiri banyak pohon kentang ya. Loh, Gunung Bismo-nya. Jalurnya mulai naik. Miring banget. Ada motor. Jadi ini jalur digunakan untuk para petani, walaupun juga dipakai untuk ojek ya. Jalurnya nanjak cuy. Gunung Bismo itu punya beberapa jalur, via Ngandam, via Sikunang, via Maron kalau nggak salah, via Campur Sari, kemudian Selukatan, dan mungkin ada beberapa base camp lain. Ini ada pohon karika. Iya. Lumayan ngap. Jadi tadi sesampainya di base camp itu benar-benar disambut dengan ramah sekali oleh pihak base camp. Tadinya masih tutupan base campnya, tapi langsung disamperin ya, bro. Yeay. Jadi warga-warga sini itu berapa ramah. Kalian kalau lewat pasti disapa. Jalurnya masih naik. Jadi Bismo tuh ada beberapa puncak. Dulu pas via Sikunang juga saya udah ke beberapa puncaknya, lumayan jauh. Jadi selisih
dari puncak ke puncak itu lumayan, tapi melipir, jadi melipir ke pinggiran puncak ya, melipir. Waduh, mendung ini, cuacanya enak, adem, jalurnya landai. Mungkin habis ini langsung nanjak karena Gunung Bismonya masih di atas. Nah, puncak belok kanan, masih lurus. Ini jalurnya masih tergolong landai, masih menemui perkebunan warga. Jadi kanan kiri masih ditumbuhin pohon-pohon kentang mungkin ya, kentang kalau nggak salah ini. Ini ada pohon karika juga nih, banyak banget tadi, dari tadi ketemunya pohon karika terus. Ya mungkin karena habitatnya ya, cocoknya di lereng gunung Bismo. Tadi start trekking jam 10.30. Ini mungkin bentar lagi nyampe di pos 1. Jalannya masih dominan jalur datar kayak gini, jalur-jalur warga lah ya, untuk akses ke ladangnya. Ada pohon kentang di panen. Saya untuk base camp pendakian, bukan base camp sih, jalur pendakian yang ada warung. Ketika di mungkin pendakiannya ya, di jalur pendakian itu di Sikunang itu ada warung. Jadi sempat bincang-bincang juga dan saya rekam bareng pemilik warungnya, Pak siapa namanya lupa, di warung pendakian bawah puncaknya Sikunang itu masih ada warung. Kalau di Ngandam kurang tahu, ini kayaknya warungnya cuma di Sikunang aja. Ini jalur turun malah. Terus lumayan sumber air. Jadi tiap kali ketemu warga dari bercocok tanam, jalurnya masih kayak gini nih. 15 menitan jalurnya masih kayak gini, cuma ya nanjak ini ya. Mungkin ini persimpangan pertigaan menandakan udah memasuki hutan. Ini udah, jalannya udah mulai tanah, ada papan petunjuk juga puncak. Bismillah. Nah ini kondisi treknya udah mulai tanah-tanah begini, jadi pertanda udah masuk hutan. Ya betul, udah masuk Gapura. Selamat datang jalur pendakian Gunung Bismo Siang Andam. Udah memasuki gerbang hutan, jadi ya udah mulai terasa hutannya. Yuk, ini kita udah melewati gerbang Bismo. Selanjutnya masuk di pos 1 Lorong Srikandi. Jalurnya mulai dengkek. Udah jalan sekitar 20 menit. Bentar lagi nyampe di pos 1. Ini kalau naik ojek udah nyampe pos 2 kali ya. Yuk. Udah nyampe di pos 1 nih. Ketinggian 2200. Puncaknya 2300. 100-an mdp lagi. Nama posnya Tunggal Negara. Ya mas, turun. Turun mas. Ya. Sendirian? Sendiri.
Ya Mas. Iya aja Mas. Sendiri. Oh, di sana ada 2 orang. 2 orang ya? Iya. Naik Mas, lagi naik atau? Naik. Oh ya. Larang Srikandi. Sampai di pos 1 bener jam 10.53. Artinya 23 menit. Belum berhenti. Masih gas terus. Jalurnya naik cuy. Lumayan. Di sini pos 2. Mungkin di pos 2 nanti break dulu. Karena kondisi sekuat apapun kita harus tetap menjaga dengan 15 menit, 20 menit berhenti untuk minum. Karena takutnya dehidrasi cuy. Itu yang bahaya. Walaupun kondisi tubuh kita fit, cuman tetap setiap 15 menit itu harus ada asupan air. Jadi saya record perjalanan Gunung Bismov yang Andam ini via Strava. Jadi kita tahu kita udah jalan berapa kilo sih. Nah ini udah jalan 1,7 kilo. Udah menempuh 27 menit ya. Jadi enaknya pakai Strava ini pas pendakian tuh bisa tahu ya. Apalagi kalau kita pakai Garmin mungkin ya. Mungkin kayak jam-jam yang bisa tahu ini ketinggiannya udah berapa. Kalau sebelumnya saya bawa SOS, tapi menurut saya kurang efisien karena SOS itu mungkin teruntuk sepeda ya. Jadi untuk average speednya itu ngaco sekali. Jadi mungkin lebih bermanfaat untuk mengetahui ketinggian aja sih kalau menurut saya. Jadi buat yang nggak punya Garmin atau mungkin semacam apalah untuk mengukur ketinggian bisa pakai HP, bisa menggunakan Strava mungkin ya. Ini membantu sekali. Ini puncaknya nih di sebelah sini. Jadi ya mungkin ya setengah jalan lah. Ini baru tadi nyampe pos 1. Istirahat dulu lah. Karena tubuh kita nggak tahu nih butuh asupan air kan. Jadi itu kalau via Sikunang kita ngelewatin ini puncak itu yang pertama kali, kemudian melipir ke sini nih punggungan-punggungan. Ini puncaknya sebelah sana. Jadi kalau via Sikunang kita dapat seluruh puncaknya dapat, karena aksesnya mungkin ya untuk menuju puncak satu ke puncak yang lainnya itu agak jauh. Jadi ya itu puncak terdekatnya sebelah sana. Saya ingat banget sebelah sana tuh. Lanjut lagi menuju pos 2. Jadi akhir-akhir ini saya lebih suka pendakian tektok, tapi lebih ke gunung-gunung yang kecil-kecil aja sih, kayak Bismo mungkin, Gunung Prau. Itu kayak yang relatif aman kalau untuk pendakian tektok. Kemarin saya Gunung Sumbing via mana, Bawongso, itu juga asik buat tektok. Jadi kalau gunung-gunung yang besar mungkin persiapannya lebih matang, karena waktu tempuh pendakian juga relatif lama, jadi perbekalan juga harus siap. Jalurnya udah disiapin tangga-tangga kayak gini. Menurutku udah lumayan tertata lah manajemennya. Jadi untuk kalian yang butuh sumber air tadi ya, jadi setelah itu nggak ada sumber air lagi, jadi harus persiapan air dari bawah, karena setelahnya udah nggak ada pos mata air. Mantap. Tuh di sana kayaknya Gunung Pangonan kalau nggak salah. Itu kawah Sigidang. Kita lihat kepulan asap.
Ada lorong, lumayan mungkin untuk satu tenda ya, aman dari angin ya. Tapi untuk rekomendasi camp area tuh di bawahnya puncak itu lumayan luas, ada camp areanya. Jadi nanggung banget kalau baru sampai sini tapi pengen ngecamp, langsung lanjut aja ke puncak karena di sana luas banget, ngap banget. Akhirnya sampai juga di pos 2, lumayan rindang, ngaso dulu lah. Pos 2 Padma Hariwangso, view-nya terbuka kayak gini nih.